Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedikit akan membahas tentang hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan, dan ketetapan beliau yang berhubungan dengan hukum-hukum Allah yang disyariatkan kepada manusia. Ulumul hadis sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang hadis, baik yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, para sahabat, dan para tabi'in. Ulumul hadis dibagi menjadi dua, yaitu ulumul hadis riwayah dan ulumul hadis dirayah. Ulumul hadis riwayah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk ulumul hadis dirayah adalah segala sesuatu yang mencakup hakikat periwayat hadis, yaitu tentang sifat-sifat, tentang perilaku, dan tentang kebiasaan mereka, dan juga membahas tentang macam-macam dan hukum-hukum dalam agama Islam. Cabang-cabang ilmu hadis ada 6, yaitu yang pertama ilmu rijal al-hadis, ilmu yang membahas tentang keadaan periwayat hadis, baik di kalangan sahabat, kalangan tabi'in, dan generasi-generasi berikutnya. Yang kedua ilmu gharib al-hadis, ilmu yang menerangkan makna kalimat dalam matan hadis yang jarang dipakai oleh umum. Yang ketiga ilmu mukhtalif al-hadis, ilmu yang membahas hadis secara lahiriah sehingga menghindari pertentangan dalam sebuah hadis. Yang keempat ilmu nasih mansuh al-hadis, yaitu ilmu yang membahas hadis-hadis yang bertentangan mananya, karena ia sebagai nasih yang penghapus dan sebagai mansuh yang dihapus. Yang kelima ilmu asab urud al-hadis, yaitu ilmu yang membahas tentang sebab-sebab turunnya hadis sehingga membantu kita memudahkan untuk pemahaman hadis yang sempurna. Yang keenam al-ijal al-hadis, ilmu yang menerangkan sebab-sebab tersembunyi cacatnya sebuah hadis. Yang selanjutnya perkembangan hadis pada masa Nabi, sahabat, dan tabi'in. Pada masa Nabi, hadis belum ditulis oleh para sahabat sebab Nabi Muhammad SAW melarang mereka. Karena itu bebarengan dengan turunnya Al-Quran, sehingga hadis-hadis dari Nabi kebanyakan diingat dan dihafal oleh para sahabat. Yang selanjutnya pada masa sahabat hadis-hadis banyak masih bergantung, yaitu hadis-hadis belum dibukukan karena menghindari pertentangan antara pertentangan satu sama lain dan konflik satu sama lain. Namun pada masa Khalifah Utsman, beliau bersikap agak longgar dalam periwayatan hadis, yaitu beliau memperbolehkan tidak adanya saksi dalam periwayatan hadis. Pada masa Ali, periwayatan hadis benar-benar bersikap agak longgar, dalam artian beliau memperbolehkan periwayatan hadis apabila sang periwayat sudah bersumpah bahwa hadis itu beliau bersikap. Namun pada masa Khalifah Utsman, beliau bersikap agak longgar, dalam artian beliau tidak mengharuskan keberadaan saksi dalam periwayatan hadis. Pada masa Khalifah Ali, secara umum yang menerima periwayatan hadis di saat yang periwayat sudah bersumpah benar-benar hadis itu dari Nabi Muhammad SAW. Namun kebanyakan sahabat, apabila ketentuan agama tidak dijelaskan dalam Al-Quran, beliau lebih cenderung ke dalam hadis-hadis Nabi.
Yang selanjutnya pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in sudah mulai disusun dalam kitab-kitab yang beraturan. Namun mereka menerima hadis dari para sahabat dalam berbagai bentuk. Akan tetapi dalam Al-Quran yang sudah menjadi satu mushaf, itu menjadi cara mereka untuk periwayatan hadis, karena mereka tidak sesulit masa Nabi dan masa sahabat yang berbarengan dengan turunnya Al-Quran. Metode yang mereka lakukan adalah metode at-talaqi, yaitu melakukan pertemuan dengan para sahabat. Selanjutnya mereka menulis pertemuan itu dalam kitab-kitab riwayat. Kodifikasi hadis terjadi pada masa Umar bin Abdul Aziz, sebab beliau khawatir setelah wafatnya periwayat hadis, generasi penerusnya tidak mampu menjaga hadis, sehingga sebelum periwayat itu wafat, beliau mengkodifikasi hadis, dan hadis itu dijaga sampai masa sekarang. Pembagian hadis sendiri, hadis dibagi menjadi beberapa. Yang pertama dari segi kuantitasnya ada hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir, hadis sahih yang diriwayatkan oleh sejumlah riwayat yang menurut logika dan adat kebiasaan mereka. Dan hadis mutawatir dibagi menjadi dua. Hadis mutawatir lafzi, adanya kesamaan beberapa riwayat dalam penggunaan lafaz, dan hadis mutawatir maknawi, adanya kesamaan beberapa riwayat dalam penggunaan makna meskipun lafaznya sama. Yang kedua, hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang perawinya tidak mencapai jumlah mutawir. Macam-macam hadis ahad. Yang pertama, hadis masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh 3 jalur perawi atau lebih, akan tetapi tidak pada tingkatan mutawatir. Yang kedua, hadis aziz, hadis yang diriwayatkan oleh 2 jalur sanad. Yang ketiga, hadis qorib, hadis yang diriwayatkan oleh satu jalur perawi, baik di semua tingkatan atau satu tingkatan saja. Yang selanjutnya hadis sahih dan hadis hasan. Hadis sahih, hadis yang disandarkan pada perawi yang kuat ingatannya. Sedangkan hadis hasan adalah hadis yang disandarkan pada perawi yang tidak kuat ingatannya sekuat hadis sahih. Apabila terjadi pertentangan, maka didahulukan hadis sahih, karena hadis sahih posisinya di atas hadis hasan. Dalam perdebatan hadis sahih dan hasan terdapat pada dobit, yaitu orang yang kuat hafalannya, bukan para perawinya. Dan hadis sahih kualitasnya di atas hadis hasan. Yang terakhir, hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih dan hadis hasan. Hadis sahih tidak sama dengan hadis palsu. Hadis ini masih dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW, akan tetapi perawinya atau orang yang kuat tidak hafalannya itu terputus, atau dalam arti lain sanadnya terputus. Macam-macam hadis dhaif. Yang pertama, hadis mu'allaq. Jadi hadis ini sanadnya bersambung ke atas tapi terputus dari bawah. Yang kedua, hadis mursal, hadis yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW oleh para sahabat dan tabi'in, akan tetapi mereka tidak mendengar langsung dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, hadis munqati, yaitu hadis yang terputus sanadnya. Yang keempat, hadis mudallas, hadis yang diriwayatkan oleh sanad yang seolah-olah tidak ada cacatnya, akan tetapi sebenarnya ada cacatnya baik di sanad maupun di gurunya. Yang kelima dan yang terakhir, hadis mudal, hadis yang perawinya 2 atau lebih. Sekian dari penjelasan saya. Apabila salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.